Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap dua video yang telah saya simak, di mana analisis ini merupakan tugas individu dari agenda kedua pada tanggal 12 April 2021. Nah, pada tayangan video pertama ditayangkan mengenai 5 orang jenius yang berasal dari Indonesia. Dari tayangan tersebut, 5 orang jenius tersebut memiliki kesamaan karakter, diantaranya yaitu pekerja keras, kreatif, memiliki semangat berjuang, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tentu saja sudah pasti mereka giat dalam belajar. Kemudian hal yang paling membanggakan yaitu mereka tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia sebagai bukti kecintaan mereka terhadap tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Nah, selain itu, 3 dari orang jenius yang ditayangkan memang bergelar tinggi serta mencapai kesuksesannya di bidangnya masing-masing. Namun demikian, keterbatasan pendidikan bukan menjadi hambatan untuk menjadi orang yang sukses, yang diakui di kancah internasional. Misalnya saja Arfian Puadi dan M. Ari, di mana mereka lulusan SMK tetapi mereka dapat menembus kancah internasional melalui penemuannya dan karyanya yang diakui oleh dunia. Nah, selain itu, meskipun mereka yang jenius dianugerahi tingkat kecerdasan yang dikategorikan jenius atau kelima orang tadi, namun mereka tetap berjuang serta bekerja keras untuk mencapai keberhasilannya. Nah, dari tayangan video yang dapat saya petik dari tayangan tersebut yaitu mereka yang jenius saja masih berjuang keras, apalagi saya yang biasa-biasa saja atau bahkan sangat jauh di bawah mereka, berarti saya harus lebih keras lagi dalam mencapai kesuksesan saya. Nah, tayangan video yang kedua yaitu mengenai SAKIP, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nah, SAKIP itu sangat penting untuk dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau oleh suatu organisasi. Atau dalam video disebutkan SAKIP ini sangat penting untuk dimiliki atau diterapkan oleh OPD atau organisasi perangkat daerah. Nah, kenapa SAKIP itu penting? Nah, jika suatu organisasi, terutama organisasi pemerintahan tanpa adanya SAKIP, maka yang terjadi antara lain yang pertama yaitu terjadinya pola pikir yang salah, di mana dalam hal ini organisasi hanya mementingkan outputnya saja, padahal outcome-nya pun harus diperhatikan, di mana dengan adanya outcome maka manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat akan terasa manfaatnya. Sedangkan jika hanya outputnya saja, maka masyarakat belum tentu merasakan manfaatnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan program tidak efektif dan efisien, di mana jika tanpa adanya akuntabilitas ini terjadinya penghamburan anggaran yang tentunya merugikan negara. Nah, dari alasan yang kedua ini akan berdampak pada masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari hasil yang telah diprogramkan atau dilaksanakan seperti itu. Jadi akan terasa sia-sia apa yang telah dilaksanakan oleh organisasi, karena masyarakat tidak merasakannya. Padahal yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, lalu apa yang harus dilakukan agar ketiga hal yang tadi tidak terjadi? Yakni caranya dengan adanya SAKIP. Nah, yaitu langkah yang pertama yaitu menyusun sasaran strategis. Yang kedua yaitu melakukan perjanjian kinerja
rencana aksi pencapaian kinerja, dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring evaluasi. Nah, akuntabilitas itu sendiri merupakan pertanggungjawaban yang harus dicapai. Yang ketiga yaitu dengan adanya akuntabilitas akan mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, tadi disebutkan langkah yang pertama yaitu menyusun sasaran strategis. Nah, bayangkan ketika suatu program tanpa adanya sasaran strategis, maka ketika program tersebut dijalankan, maka akan tidak fokus sehingga terjadinya penghamburan anggaran karena tidak mengerucut ke satu tujuan seperti itu. Nah, terdapat 9 aspek untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan, di mana lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah. Ketika pemimpin memberikan contoh yang baik, maka bawahan akan mengikutinya. Selain itu, jika bawahan melakukan pelanggaran, maka pemimpin wajib menegurnya tanpa membeda-bedakan. Serta pemimpin yang baik bersedia untuk menerima masukan-masukan dari bawahan guna mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kedua yaitu integritas. Integritas merupakan bicara kebenaran pada diri sendiri, sehingga seseorang yang berintegritas akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan menghindari apa yang salah. Yang berikutnya yaitu keadilan, di mana keadilan ini harus ditunjukkan oleh pemimpin di mana tidak bersikap diskriminatif agar kepercayaan itu tetap ada. Yang berikutnya yaitu transparansi. Transparansi memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, dengan adanya transparansi juga akan terhindar dari fitnah serta kecurigaan yang tidak diharapkan. Di mana pada saat ini transparansi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan terhadap instansi-instansi agar instansi-instansi tetap dipercaya oleh masyarakat. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab, yaitu pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Nah, selain itu tanggung jawab ini berarti menerima konsekuensi dari tindakannya tersebut. Yang berikutnya yaitu kepercayaan, di mana kepercayaan ini terlahir dari adanya keadilan, dan kepercayaan inilah yang memunculkan akuntabilitas. Yang berikutnya yaitu keseimbangan. Dalam hal ini adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Akuntabilitas memang diutamakan, namun ketika dengan kewenangan dapat meningkatkan kinerja lebih baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai akuntabilitas akan lebih tinggi. Selain itu, harapan yang tentu saja akan harapan yang diinginkan tentu sangat tinggi untuk dicapai, namun harus disesuaikan dengan kemampuan atau sumber daya manusianya, keterampilannya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu kejelasan. Nah, kejelasan dalam hal ini yaitu jelas terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan, sehingga dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, seperti yang telah dijelaskan tadi, tidak keluar jalur yang dapat merugikan organisasi atau negara. Yang terakhir yaitu konsisten, di mana apabila suatu organisasi tidak konsisten terhadap penerapan kebijakan ataupun prosedur, maka akan melemahkan nilai akuntabilitasnya. Nah, berdasarkan 9 poin tersebut, maka seorang pegawai atau suatu organisasi harus memilikinya agar kualitas hasil kinerja pun menjadi optimal. Nah, bagaimana akuntabilitas di tempat kerja? Nah,
Pada kenyataannya, menerapkan ke-9 poin tersebut tidaklah mudah, karena tidak sedikit yang melanggar poin-poin tersebut. Saya sebagai guru di saat pandemik tentu mengharapkan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun dilakukan secara pembelajaran jarak jauh, dan berharap tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentunya saya berusaha untuk menjadi guru yang kreatif, misalnya dengan membuat video pembelajaran agar siswa mudah memahaminya. Namun, harapan saya ternyata kurang didukung oleh keadaan, di mana tidak semua siswa dapat mengakses video yang saya bagikan. Nah, misalnya saja, siswa tidak memiliki gawai, serta tidak sedikit yang mengeluhkan kuotanya akan cepat habis jika mengakses video. Nah, hal tersebut tidak dapat saya paksakan karena saya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa mereka membeli gawai ataupun kuota. Sehingga yang dapat saya lakukan yaitu dengan memberikan pembelajaran yang sama-sama dapat diakses dengan tidak memakan kuota terlalu besar. Adapun yang tidak memiliki gawai, saya sarankan untuk bersama-sama dengan temannya karena belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, akuntabilitas yang mungkin dapat saya terapkan juga yaitu misalnya ketika ada orang tua yang mempertanyakan nilai anaknya, kenapa nilainya misalnya kecil. Nah, saya tentu saja harus dapat menjelaskan mengapa siswa tersebut memperoleh nilai sekian. Nah, tentunya saya memiliki bukti-bukti yang dapat saya jabarkan, misalnya dari nilai-nilai hariannya, nilai tugasnya, nilai UTS-nya, serta nilai UAS, misalnya seperti itu. Dengan adanya bukti-bukti konkret seperti itu, tentunya orang tua yang mengeluhkan nilai anaknya tidak dapat istilah kasarnya itu tidak dapat protes. Jadi mereka harus menerima karena guru atau saya telah memaparkan bukti konkretnya bahwa penilaian akhir itu berdasarkan nilai-nilai yang telah dimiliki siswa pada setiap pembelajaran. Nah, di sini saya munculkan beberapa kasus yang terjadi akibat tidak adanya nilai akuntabilitas pada seorang pegawai. Nah, dari satu nilai dasar saja, yaitu akuntabilitas, dapat merugikan negara, yang sudah pasti merugikan masyarakat. Bahkan di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi seperti saat ini, mereka yang tidak akuntabel mengambil hak-hak warga yang membutuhkan. Mereka mungkin saja membuat laporan yang baik terhadap atasan mereka, namun integritas mereka tentu tidak ada karena mereka membohongi dirinya sendiri serta membohongi negara. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memiliki nilai akuntabilitas. Sekian yang dapat saya paparkan dalam tugas individu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.